Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan tersebut dengan menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Untuk oleh karena itu, pada semester 2 ini kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena apa? Karena ilmu adalah merupakan pokok diterimanya amal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada semester 2 ini kita diberikan paham dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita tentukan dulu subtema pada hari ini, yaitu membaca surat Al-Ma'un. Kompetensi dasar, yaitu 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya, menunjukkan sikap bekerja sama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Ma'un. 3.1 memahami makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. 4.1 membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1.1 membaca Quran dengan tartil. Yang kedua adalah 2.1 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Ma'un. Dan 3.1 menganalisis arti dari Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, yaitu 4.1.1 membaca Quran surat Al-Ma'un dengan tartil. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran surat Al-Ma'un dengan tartil dengan benar. Selanjutnya, marilah kita mengenal surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah dan nama surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir surat ini, yaitu Al-Ma'un. Adapun golongan surat Makkiyah itu ada beberapa pendapat. Di antaranya yang saya baca dari kitab Tafsir Jalalain, yaitu karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahali, menyatakan bahwa ayat ke-1 sampai ke-3 surat Al-Ma'un itu diturunkan di Mekah. Sedangkan ayat ke-4 sampai ke-7 itu diturunkan di Madinah. Pendapat ini juga diperkuat oleh seorang ulama dari Banten, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang berpendapat bahwa ayat ke-1 sampai ke-3 surat Al-Ma'un diturunkan di Mekah. Dan sedangkan ayat ke-4 sampai ke-7 surat Al-Ma'un diturunkan di Madinah. Ini menurut pendapat beliau. Mudah-mudahan kita juga bisa memilih dan memilah bahwasanya surat Makkiyah ini ada 2, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian Al-Ma'un, yang itu adalah barang-barang berguna, maka lebih selanjutnya kita akan mempelajari membaca surat Al-Ma'un. Mari kita dengarkan bersama-sama bacaan surat Al-Ma'un.
Oke. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Diulangi lagi ya yang kedua. Simak baik-baik. Oke, kita telah bersama-sama mendengarkan dari teman kita yaitu Riko tentang pembacaan surat Al-Ma'un dengan tartil. Oleh karena itu, sebelum kita berlanjut kepada membaca bersama-sama, mari kita amati terlebih dahulu hukum tajwidnya. Yang pertama, ada huruf hamzah berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Apakah hukum tajwidnya? Ya, betul. Mad lain. Mad lain adalah kalimat yang dibaca dengan lembut dan halus. Mad secara bahasa artinya panjang, sementara lain artinya lunak. Mad lain atau yang biasa disebut juga dengan mad lain terjadi ketika huruf berbaris fathah, domah bertemu dengan huruf ya atau waw bertanda sukun. Selanjutnya ada alladzi. Di depan huruf lam itu ada alif dan lam yang bertasdid. Kita analisis hukum tajwidnya. Huruf apakah alladzi ini termasuk ke dalam al-samsiyah atau al-qamariyah? Ya, betul. Alladzi adalah termasuk ke dalam asy-syamsiyah. Huruf as-samsiyah berjumlah 14 huruf. Di antaranya ta, sa, sod, ro, ta, dan dho, zal, nun, zai, sin, shin, shod, dan lam. Oleh karena itu, allazi adalah termasuk ke dalam as-samsiyah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada allazi, ada ya sukun sebelumnya bertemu dengan harokat kasroh. Apakah hukumnya? Ya, betul. Hukumnya adalah mad tobai. Mad tobai adalah mad yang terjadi apabila ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah, huruf ya sukun terletak sesudah huruf kasroh, dan huruf waw sukun sesudah harokat domah. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu ada di. Apakah hukum tajwidnya? Iya, betul. Adin adalah mad arid li sukun.
Apakah pengertian mad arid disukun? Mad arid disukun adalah hukum bacaan dalam ilmu tajwid apabila ada huruf mad tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan domah dalam satu kalimat dan diwakofkan. Selanjutnya, hukum tajwid yang kelima, yaitu di situ ada al-yatim. Al-yatim. Termasuk ke dalam hukum apakah al-yatim ini? As-samsiyah atau al-qamariyah? Iya, betul. Al-yatim adalah termasuk ke dalam al-qamariyah. Al-qamariyah juga berjumlah hurufnya ada 14 huruf. Alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa paham semuanya. Yang selanjutnya adalah yang keenam, ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya apakah? Nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tanwin bertemu dengan lam. Yaitu apa hukumnya? Iya, betul. Idgham bigunah. Pengertian idgham bila gunah. Pengertian idgham bila gunah artinya melebur tanpa dengung atau sesudah memasukkan huruf nun mati dan tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Iya, betul, idgham bila gunah. Selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu mim mati bertemu dengan ain. Hukumnya apakah? Idhar safawi, idgham mimi, atau idgham mutamasilen. Ternyata di sini adalah idhar safawi. Jadi idhar safawi adalah salah satu hukum tajwid mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba disebut idhar safawi. Jadi selain huruf mim dan ba itu disebut idhar safawi. Selanjutnya yang terakhir adalah yuraun, yuraun. Nah, apakah hukum tajwidnya? Masuk dalam huruf mad a? Ya, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil merupakan salah satu hukum tajwid mad dalam membaca Al-Quran. Mad wajib mutasil adalah mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Sedangkan panjangnya mad wajib mutasil adalah 4 sampai 5 harokat atau ketukan tersebut juga dengan 2,5 alif. Ya, selanjutnya mari kita berlatih terlebih dahulu. Setelah kita mengenal hukum-hukum tajwid pada surat Al-Ma'un, maka kita juga harus berlatih terus-menerus agar kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan tajwidnya. Baiklah, kita akan mulai bersama-sama menganalisis dan meneliti hukum tajwid yang dilingkari dengan warna biru di bawah ini. Ya, perhatikan ada alladzi. Di situ kita sudah tahu tadi bersama-sama telah kita analisis, yaitu alladzi. Yang pertama di situ adalah asyamsiyah. Iya, betul. Selanjutnya yang kedua di situ ada ad-dini. Iya, betul. Itu di sini ad-din itu adalah mad arid li sukun. Selanjutnya ada alladzi. Iya, betul. Itu alladzi adalah mad tabi'i. Selanjutnya ada al-yatim. Al-yatim. Apa al-yatim? Iya, betul. Al-yatim adalah termasuk dalam al-qamariyah. Selanjutnya ada wala. Wala ada harokat fathah, setelahnya ada huruf alif atau huruf mad tabi'i. Maka disebut mad tabi'i. Selanjutnya ada al-miskin. Masuk ke dalam mana al-miskin? Pembagian al? Ya, masuk ke dalam al-qamariyah. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah,
Itu ada 4 hukumnya. Di sini kita menerangkan tentang tanwin bertemu dengan huruf lam. Apakah hukum tajwidnya? Iya, betul. Tanwin bertemu dengan huruf lam adalah idgham bila guna. Selanjutnya, ada nun sukun bertemu dengan huruf shad. Apakah hukum tajwidnya? Iya, betul. Ya, tadi sudah kita bahas ya, nun sukun bertemu dengan huruf shad adalah ikhfa. Nah, selanjutnya di situ kita lihat juga bahwa ada yuraun. Iya, betul. Mad wajib mutasil. Ya, di situ ada mad wajib mutasil. Jadi ada huruf hamzah bertemu dengan huruf matobai di dalam satu kalimat. Dan panjangnya 4 sampai 5 harokat atau 2,5 alif. Dan yang terakhir adalah wayamna'u. Wayamna'u. Apa? Wayamna'u? Iya, betul. Matobai. Ya, mudah-mudahan dengan kita bisa menganalisis tajwid di dalam surat Al-Ma'un, kita bisa membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil sesuai dengan tajwidnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un sebelum kita tarik kesimpulan. Yuk bersama-sama kita baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Ya, demikianlah tadi kita telah bersama-sama mempelajari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama-sama praktekkan ayat-ayat tersebut yang telah kita baca di rumah masing-masing. Selanjutnya, marilah kita simpulkan pertemuan pada pagi hari ini, yaitu bahwa dalam membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj dan harus sesuai dengan tajwidnya. Quran surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya, sehingga Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ma'un tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama, cirinya adalah yang pertama, suka menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan memberikan bantuan. Dan Quran surat Al-Ma'un juga menjelaskan ancaman kepada orang-orang yang sholat, tetapi celaka. Cirinya adalah karena orang itu lalai dalam sholat, dan selanjutnya adalah karena orang itu riya ketika sholat. Mudah-mudahan dengan pembelajaran pada pagi hari ini, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja hanya membaca Quran surat Al-Ma'un, tapi juga bisa mengaplikasikan surat Al-Ma'un dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bertambah ilmunya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.